we are truly happy to have all of you here with us. Pejuang Langit kali ini namanya Muhammad Zidni Ilmi, seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sebelumnya namanya tak banyak dikenal publik, namun dalam sekejap ia menjadi perbincangan hangat setelah sebuah video berdurasi sekitar 2 menit tersebar luas di media sosial. Video itu menampilkan prosesi ijab kabul pasangan beda kewarganegaraan. Mempelai pria berasal dari Jerman, mempelai perempuan adalah warga negara Indonesia. Sebuah pernikahan yang mempertemukan dua budaya, dua bahasa, dua dunia yang berbeda dipersatukan dalam satu akad yang suci. Yang membuat publik terpukau bukan hanya pasangan pengantin itu, tapi cara sang penghulu memimpin prosesi. Namun tentu tidak mengurangi rasa hormat kami. And especially for our beloved couple, Mr. Jan Frederico Reinerman and Mrs. Anggita, the bride and the groom, Mr. Jan Julius. Di tangan orang seperti Zidni yang menguasai 3 bahasa ini, prosesi pernikahan berubah menjadi jembatan antar budaya. Nah, Pejuang Langit, jadi ini dia Muhammad Zidni Ilmi, penghulu yang lagi banyak pembicaraan di media sosial. Ia memastikan kedua mempelai memahami setiap kalimat yang diucapkan. Tidak ada kebingungan, tidak ada jarak, yang ada hanyalah kejelasan, ketenangan, dan rasa hormat terhadap momen sakral itu. Pejuang Langit video ini mengingatkan kita bahwa kualitas kerja tidak selalu diukur dari panggung besar atau jabatan tinggi. Kadang kualitas itu justru terlihat dari hal sederhana. Bagaimana seorang mempersiapkan diri, menghargai tugasnya, dan melayani orang lain dengan sepenuh kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Tiptum wa tabat ayamakum. Alhamdulillah, guten morgen. We get Essihnen. Welcome to Indonesia. We are truly happy to have all of you here with us. Menguasai 3 bahasa tentu bukan hal instan. Itu adalah hasil dari proses panjang, belajar, berlatih, jatuh bangun, dan konsistensi. Apa yang terlihat selama 2 menit di video viral sebenarnya adalah puncak dari bertahun-tahun kedisiplinan. Petikan video saat saya membuka acara itu ada kompilasi atau kombinasi 3 bahasa sih. Jadi kita mulai dengan bahasa Jerman, kemudian saya pandu dengan bahasa Inggris dan juga tetap menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang paling menyentuh, Zidni tidak tampak berusaha menjadi viral. Ia hanya menjalankan amanahnya. Kalau yang kemarin ngerekamin justru yang ngerekamin istri saya sendiri. Kebetulan istri ikut dampingin waktu itu. Makanya mungkin pembawaannya jadi lebih nyaman karena istrinya langsung yang dampingin. Masya Allah. Kemarin. Nah, emangnya selama ini tuh memang sering Mbak Nabila itu selalu ikut sama Mas Zidni kalau ada acara? Itu kebetulan pertama kali sih. Beliau minta tolong untuk ikut videoin karena momen ini bahasa Inggris nih. Ya, jadi pengen punya dokumentasi yang proper gitu kan. Saya kan emang suka video-videoin gitu. Di era media sosial kita sering melihat orang melakukan apa saja demi perhatian. Tapi kisah ini berbeda. Viral datang sebagai efek samping dari ketulusan seseorang yang fokus pada pekerjaannya, bukan pada sorot kamera. Pejuang Langit, kisah Zidni sebenarnya bukan hanya tentang profesi, bukan juga sekedar soal bahasa, viralitas, atau prestasi. Akar dari semua perjalanan itu berdiri pada satu sosok yang sering tidak terlihat di kamera, yaitu sosok ibunya. Zidni tumbuh dari harapan seorang ibu, dari doa yang diulang setiap malam, dari keyakinan seorang perempuan yang melihat masa depan anaknya jauh sebelum anak itu sendiri mengerti arah hidupnya. Sebelumnya sih dulunya awalnya nggak terpikir, tapi karena memang ibu saya meminta saya atau merekomendasikan saya untuk ikut penerimaan penghulu. Nah, saat itu saya sudah kuliah di Mesir, diminta pulang oleh beliau. Jadi ya memang karena arahan dari ibu. Zidni tidak menjadi penghulu karena kebetulan. Ia dibentuk. Sejak kecil ibunya ingin anaknya dekat dengan agama. Bukan hanya pintar dunia, tapi juga punya fondasi akhirat. Makanya ia dimasukkan ke pesantren. Nah, jadinya memang bisa seperti sekarang tuh memang karena amalan jalur langit
mengikuti menurut kepada ibu Iya, kandung dari tadi ya? dulu, dan seterusnya pun saya selalu ikut. Anaknya mau ke Mesir, ya saya ikut daftar Mesir. Alhamdulillah atas doa ibu pada saat itu, semua itu terasa sangat lancar sampai pada saat ini. Ia mengikuti bukan karena terpaksa, tapi karena percaya ibunya tidak pernah menginginkan keburukan untuk anaknya. Dari pesantren itulah dasar bahasa Arab dan Inggris tertanam. Dari sana pula tumbuh kecintaan pada ilmu agama. Dan ketika tiba saat melanjutkan studi, ibunya kembali menaruh harapan besar. Mesir, negeri para ulama. Ibu punya ada mimpi anaknya itu bisa jadi kuliah di Mesir, Masya Allah. di Universitas Al-Azhar. Ya saya coba ikut arahan ibu saya coba wujudkan keinginan ibu saya, alhamdulillah. Lalu setelah kembali ke Indonesia, arah hidupnya kembali disentuh oleh nasihat yang sama. Ibunya ingin ia menjadi penghulu. Profesi yang mungkin tidak tampak glamor, tapi mulia. Menjadi saksi ribuan janji suci dengan menjadi penjaga sahnya ibadah orang lain. Jadi sebenarnya ibu tuh dulu kenapa menyuruh Mas Zidni untuk pulang balik lagi? Karena waktu itu kan ayah saya meninggal, jadi posisinya saat itu ibu sendiri ya mengikuti keinginan dan mudah-mudahan menjadi doa ibu saya. Hari ini ketika publik mengenalnya sebagai penghulu fasih 3 bahasa, sebagai figur profesional yang viral, sebagai sosok yang menginspirasi, semua itu sebenarnya adalah buah panjang dari satu hal, yaitu ridho seorang ibu. Rasulullah SAW bersabda, keridhaan Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Kalau dari ibu sih pesan pertamanya tentunya pasti anak itu kita semua anak-anaknya tentunya jangan sampai meninggalkan sholat. Dan juga kalau ibu sendiri mengajarkan kita untuk selalu berbuat yang terbaik apapun bidang kerjaan kita. Banyak orang mengejar sukses dengan strategi, dengan jaringan, dengan ambisi besar, tapi kisah Zidni mengingatkan sesuatu yang lebih kuat. Ada pintu langit yang terbuka lewat doa ibu, doa yang mungkin tidak pernah diposting, tidak pernah viral, namun menembus langit tanpa penghalang. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang mustajab tanpa diragukan lagi. Doa orang yang terzolimi, doa orang yang sedang safar, dan doa orang tua kepada anaknya. Berkahnya menjadi seorang penghulu tuh gimana nih Mas? Memang penuh keberkahan karena setiap akad nikah kita disaksikan ribuan malaikat. Di sana ada keberkahan, ada penyatuan 2 insan, di mana yang awalnya haram menjadi halal. Berkah kehidupan yang didapatkan oleh Zidni tak hanya datang dari memuliakan dan patuh terhadap ibunda tercinta. Kesuksesan Zidni tak lepas dari peran istri dan kedua anaknya. Bagi Zidni, keluarga bukanlah sekedar pelengkap kehidupan, melainkan menjadi tujuan dari semua ikhtiar. Zidni menyadari ilmu yang dibagikan kepada orang lain juga menjadi cermin untuk diri sendiri. Waktu tahu dia jadi penghulu tuh bersyukur ya, karena kan kita mau menikah ternyata alhamdulillah dapetnya jadi penghulu, juga bisa jadi sarana untuk terus belajar gitu kan.